Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan memaparkan terkait dengan SP. Informasi yang selama ini beredar tentang SP bersumber dari dua sumber utama, yakni Jangka Jayabaya dan Uga Wangsit Siliwangi. Ditambah lagi mungkin dengan informasi-informasi gaib, hasil tirakat dan sebagainya. Narasi yang terdapat pada Jangka Jayabaya ataupun Uga Wangsit Siliwangi itu isinya adalah narasi abstrak yang sulit ditembakkan ke dalam bentuk konkretnya itu. Sehingga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Dan masing-masing juga kesulitan untuk menembak dalam konstruksi yang konkret gitu loh. Sehingga semuanya hanya narasi-narasi abstrak yang ngambang dan memiliki persepsi yang berbeda. Tafsir mananya berbeda. Ditambah lagi dengan rasa egoisme tentang penggambaran sosok SP ini. Nah, saya tegaskan di sini begini. Jadwal pertandingan dan susunan pemain itu, contoh pertandingan sepak bola umpamanya Persija melawan Sriwijaya FC. Jadwal pertandingan dan susunan pemain itu hanya bermanfaat ketika pertandingan belum dimulai gitu. Ketika kita sudah masuk ke stadion, ketika pertandingan sudah berjalan, jadwal pertandingan dan susunan pemain itu tidak berlaku. Tinggal lihat ke lapangan, itu pertandingan sudah dimulai gitu loh. Makanya berkali-kali saya katakan bahwasannya saya sudah tidak lagi penggambaran peta-peta itu. Karena apa? Saya sudah di tujuan gitu loh. Nah, masalahnya adalah tembakan sosok, tembakan konkret yang saya berikan mungkin tidak sama dengan gambaran narasi, dengan sosok imajinasi yang ada dalam pikiran atau dalam tafsir makna yang teman-teman miliki gitu. Saya tidak bisa memaksakan, tidak bisa mengklaim bahwa Anda salah dan saya benar. Itu urusannya masing-masing, silahkan. Cuman yang ingin saya tegaskan adalah pertandingan ini sudah dimulai. Ngapain ngurusin melihat-lihat jadwal pertandingan gitu loh. Kan begitu, kan jadinya lucu gitu loh. Pertandingan sudah mulai, teman-teman. Pertandingan sudah dimulai. Kenapa masih melihat jadwal pertandingan, masih melihat susunan pemain? SP ini sudah bekerja, ngapain terus menggambarkan sosok-sosok SP? Tapi saya juga nggak masalah, saya kembali menggambarkan sosok SP supaya memberikan pemahaman yang lebih jelas lah, tidak apa-apa. Saya tembakkan dalam bentuk konkretnya, walaupun bentuk konkret itu ada yang di alam fisik, ada yang di alam spirit. Tapi kan ternyata tetap tidak nyambung. Karena apa? Narasi yang saya berikan itu lebih jelas gitu loh, kan lebih nyata kan. Siapa di tanah Jawa ini yang tidak mengenal Brojo Musti, Jebarki, Sepi Angin dan juga Laduni? Semua kenal ilmu-ilmu itu. Kenapa sebelumnya tidak ada yang berani mengatakan bahwa SP memiliki ilmu itu? Jadi saya mengajak, mari kita lihat pertandingannya gitu loh. Walaupun tidak terlibat dalam pertandingannya, mari kita saksikan pertandingannya. Sudah nggak perlu lagi melihat-lihat jadwal pertandingan gitu loh.
sekali lagi saya tidak mengklaim apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah kebenaran, tidak. Maksudnya yang saya sampaikan ini harus dipahami, harus diyakini oleh teman-teman semua sebagai kebenaran. Itu tidak harus, silahkan saja, itu kan hak masing-masing ya. Saya tidak mengambil manfaat dari keyakinan Anda, itu tidak ada masalah bagi saya, tidak ada masalah. Cuman kalau kita terus-terusan berpikir tentang jadwal pertandingan, tentang peta jalan, tapi tidak pernah melangkah, tidak pernah maju, ya buat apa gitu loh. Terus lihatin jadwal pertandingan, ngotak-ngatik peta, ngotak-ngatik jadwal pertandingan, sementara pertandingan sebenarnya sudah dimulai gitu kan. Nah, ketika saya berikan gambaran yang lebih konkret tentang SP, dan kemudian tidak nyambung dengan apa yang tidak sama lah dengan apa yang Anda tafsirkan atau Anda maknai atau Anda pahami selama ini melalui uga-uga itu, atau melalui uga wangsit atau melalui jangka jayabaya itu, kan yang ada jadi skeptis gitu. Tidak sesuai harapan lah. Nah, makanya saya berharap mari kita berpikir ulang, berpikir jernih gitu loh, tentang sebenarnya kebutuhan di masa depan ini apa gitu. Saya berkali-kali menegaskan bahwasanya SP ini orang yang soleh dan tugasnya menegakkan tauhid gitu. Bukan harta amanah lagi gitu. Walaupun itu memang akan terjadi, cuman itu bukan tujuan. Kemudian kalau Anda teman-teman masih ada yang mengandalkan informasi dari alam gaib, saya bukannya mengecilkan atau menyalahkan, tidak, silakan saja. Cuman saya tegaskan begini, nama-nama besar yang sering disebut itu tidak semuanya terlibat. Raja-raja besar itu tidak semuanya terlibat. Yang terlibat itu tidak lebih dari 10. Saya sudah jelaskan di beberapa video dari tim sukses kepemimpinan, itu saya jelaskan nama ini terlibat, nama ini tidak. Karena apa? Ini karya besar Allah, karya agung Allah yang akan diwujudkan di bumi ini gitu. Jadi tidak sembarangan orang-orang itu terlibat, itu tidak sembarangan. Dipilih, benar-benar dipilih gitu. Jangankan jadi jangankan sosok-sosok yang tidak jelas, yang jelas-jelas pun itu tidak dipilih. Nama besar itu jarang yang terlibat. Nah, maka saya menghimbau sederhana saja. Saya tidak menuntut kepercayaan dari teman-teman semua, tidaklah, itu kan hak pribadi. Cuman silahkan teman-teman amati kembali video saya dari awal sampai akhir, semua nyambung. Ketika saya tembak situasi The Spirit, seumpama tembakan tentang kendaraan sang satria, banyak yang jeglek kok, yang nggak nyambung. Ketika saya tembakan komunikasi SP dengan Nabi Isa, jeglek juga kan, nggak nyambung. Apalagi kalau saya buka semua tentang SP yang terkait dengan spiritnya, bisa jungkel, asli bisa jungkel, karena jauh dari gambaran kita lah, bukan hanya teman-teman, gambaran saya selama ini jauh, nggak nyambung, jauh lah. Jadi kita ini selama ini lebih diibaratkan lebih melihat dunia dari lubang kunci gitu loh. Nah, yang benar adalah buka pintunya, kita masuki dunianya gitu loh. Karena SP itu tidak sesempit itu. Tidak terus terlibat tidak terus berbicara masalah Trisula Weda lah, masalah harta amanah lah, masalah setengah dewa lah. Sudah selesai itu. Kita sudah masuk ke dalam situasi kalau pertandingannya sudah peluit, sudah dimulai untuk pertandingannya gitu loh. Sudah stop berbicara jadwal pertandingannya.
stop ngomongin Trisula Wedala, ngomongin itulah ini sudah. Kita sudah di pertandingan ini. Gitu ya. Jadi saya sudah berusaha menyampaikan informasi semampu yang saya bisa. Kenapa? Karena untuk memberi pemahaman, jangan sampai nanti pas pertandingan ini terbuka, situasinya lebih terbuka, banyak teman-teman yang merasa terperangah atau bagaimana lah gitu, menyaksikan fenomena yang sangat luar biasa gitu. Jadi saya, kalau Anda tidak ragu, kalau Anda masih menyaksikan, itu hak Anda, hak teman-teman. Cuman saran saya, setidaknya ikutilah sampai Januari ya. Entah tahun 2021, entah 2022, 2023. Ikutin terus. Jadi saya ngupload video itu bukan karena kebutuhan konten atau kebutuhan yang sifatnya monetisasi itu. Tapi ini keran ini harus dibuka, keran informasi ini harus dibuka sebesar-besarnya gitu. Sebenarnya saya sehari 10 video juga bisa, cuman waktunya tidak memungkinkan. Terima kasih dan mohon maaf ya, bukan saya maksud menggurui, bukan saya bermaksud untuk menjustifikasi, memberikan vonis saya benar Anda salah, tidak. Tapi intinya mari berpikir untuk perbaikan umat ke depan, kembali tegakkan agama tauhid, beriman dan beramal soleh. Itu tugas ESP yang sebenarnya. Terima kasih. Herul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.